Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irham Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil praktikum ciri seksual sekunder dan ciri seksual primer serta anatomi organ reproduksi kelompok telestoi. Selamat menyaksikan. Langkah pertama dalam pembedahan ikan kelompok telestoi diawali dengan memastikan ikan dalam kondisi tidak hidup agar proses pengamatan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman. Pematian ikan dilakukan secara cepat dengan menusuk bagian otak belakang atau medula oblongata di kepala menggunakan alat bedah. Cara ini dipilih karena mampu menghentikan aktivitas saraf dengan cepat sehingga mengurangi stres dan gerakan tubuh ikan selama proses pembedahan berlangsung. Setelah ikan dipastikan mati, dilakukan pendugaan jenis kelamin dengan mengamati lubang urogenital yang terletak di dekat anus sebagai ciri seksual primer eksternal. Tahap selanjutnya yaitu proses pembedahan ikan. Ikan diposisikan terlentang di atas pembedahan agar bagian ventral tubuh mudah dijangkau. Sayatan kemudian dibuat pada bagian ventral tubuh yang dimulai dari daerah anus dan dilanjutkan ke arah depan hingga rongga perut terbuka. Setelah rongga perut terbuka, organ-organ dalam dapat diamati secara langsung seperti hati yang berwarna coklat kemerahan, usus yang memanjang dan berkelok, serta gelembung renang yang terletak di bagian dorsal rongga perut. Organ reproduksi atau gonad berada di bawah gelembung renang dan memanjang mengikuti rongga tubuh sehingga dapat dikenali dengan jelas dan saat pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, gonad dapat dibedakan berdasarkan ciri morfologinya, terutama dari warna, bentuk, dan teksturnya. Gonad jantan umumnya berwarna putih susu, berbentuk memanjang seperti pita, serta memiliki tekstur yang lebih padat dan kompak. Sebaliknya, gonad betina cenderung berwarna kekuningan hingga oranye, berukuran relatif lebih besar, dan bertekstur lebih lunak. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar utama dalam penentuan jenis kelamin ikan. Dengan demikian, pembedahan membantu mengidentifikasi ciri seksual primer secara lebih akurat dan memberikan pemahaman mengenai anatomi organ reproduksi ikan kelompok telestoi. Pada kepiting bakau, perbedaan jantan dan betina paling mudah dilihat dari bentuk abdomennya. Betina memiliki abdomen yang lebih lebar dan membulat karena berfungsi untuk membawa serta melindungi telur. Sedangkan jantan memiliki abdomen yang lebih sempit dan beruncing. Selain itu, ciri seksual primer dapat dilihat dari organ reproduksinya, yaitu testis pada jantan dan ovarium pada betina. Perbedaan ini memudahkan kita dalam membedakan jenis kelamin hanya dari pengamatan bentuk tubuh luar. Pada perbedaan jantan dan betina dapat diamati dari ukuran dan bentuk tubuhnya. Umumnya, betina memiliki ukuran tubuh yang lebih besar karena berkaitan dengan proses reproduksi dan produksi telur. Selain ukuran tubuh, organ reproduksi juga menjadi ciri seksual primer yang membedakan jantan dan betina. Dari pengamatan ini terlihat bahwa ciri fisik luar dapat menjadi petunjuk awal sebelum mengamati organ reproduksi secara lebih detail. Sedangkan pada lobster air tawar, jantan biasanya memiliki capit yang lebih besar dan kuat serta bagian perut yang lebih sempit. Sementara itu, betina memiliki abdomen yang lebih lebar untuk membawa telur saat proses reproduksi. Ciri seksual primer dilihat dari organ reproduksinya, sedangkan ciri seksual sekunder seperti ukuran capit dan bentuk tubuh cukup jelas untuk membedakan keduanya saat pengamatan langsung. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa kepiting bakau, udang faname, dan lobster air tawar memiliki ciri seksual primer dan sekunder yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat diamati melalui bentuk tubuh, ukuran, serta organ reproduksinya, sehingga memudahkan identifikasi jenis kelamin pada hewan avertebrata. Perkembangan gonad dan gambaran seluler organ reproduksi pada ikan mas dan lele berdasarkan hasil praktikum yang sudah kami lakukan. Jadi, untuk melihat perkembangan gonad pada ikan, kita pakai yang namanya tingkat kematangan gonad atau TKG. TKG ini membantu kita mengetahui gonad masih tahap awal, sedang berkembang, atau sudah matang dan siap untuk pemijahan. Selain dilihat dari ukuran dan warna gonad, sebenarnya di dalamnya juga terjadi perubahan pada sel-sel reproduksi, baik sel sperma pada jantan ataupun sel telur pada betina. Berdasarkan hasil pengamatan, ikan mas jantan ada di TKG 3, artinya
testisnya sudah berkembang cukup lanjut dan hampir matang. Sel-sel pembentuk sperma sudah banyak dan aktif. Sementara itu, ikan mas betina ada di TKG2. Ini menunjukkan ovarium masih dalam tahap perkembangan. Sel telur atau oosit sudah mulai membesar, tapi belum siap untuk dipijahkan. Dari sini bisa dilihat kalau dalam satu spesies yang sama, jantan dan betina belum tentu matang di waktu yang bersamaan. Untuk ikan lele, jantannya berada di TKG1. Tahap ini masih awal banget, jadi gonadnya masih kecil dan proses pembentukan sperma juga belum maksimal. Sedangkan lele betina ditemukan di dua tingkat berbeda, yaitu TKG2 dan TKG4. TKG2 berarti masih berkembang, mirip seperti yang tadi, sel telurnya belum matang sepenuhnya. Nah, kalau TKG4 itu sudah matang, oositnya sudah besar dan siap untuk proses pemijahan. Secara umum, perbedaan tingkat kematangan ini bisa dipengaruhi banyak hal, entah umur ikan, kondisi tubuh, kualitas air, pakan, sampai siklus reproduksi alaminya juga berpengaruh. Jadi, wajar kalau tingkat kematangan tiap ikan bisa berbeda-beda. Saya akan membahas cara mengetahui tingkat kematangan gonad ikan lele melalui dua pendekatan, yaitu menggunakan USG dan dilanjutkan dengan pembedahan untuk menghitung nilai GSI dan HSI. Prosesnya dilakukan dengan mengoleskan gel pada permukaan tubuh ikan, kemudian probe digerakkan di sepanjang bagian perut. Pemindaian bisa dilakukan secara longitudinal, yaitu sejajar dengan tubuh ikan, dan transversi, yaitu melintang tubuh ikan. Dari hasil tampilan tersebut, kita bisa memperkirakan kondisi gonad dan melihat apakah sudah berkembang atau belum. Setelah pemeriksaan awal, tahap berikutnya adalah penimbangan ikan sebelum dibedah. Berat tubuh total dicatat karena data ini akan digunakan dalam perhitungan indeks. Selanjutnya, masuk ke tahap pembedahan untuk pengambilan gonad. Ikan diletakkan dalam posisi terlentang, lalu dilakukan penyayatan pada bagian ventral atau perut menggunakan alat bedah yang steril. Sayatan dilakukan secara perlahan dari bagian dekat kepala atau insang hingga sebelum anus. Setelah terbuka, organ dalam akan terlihat termasuk gonad dan hati. Pengambilan gonad dilakukan dengan hati-hati menggunakan pinset serta bantuan gunting, memastikan tidak merusak jaringan. Gonad dipisahkan dari jaringan ikat yang masih menempel, lalu dibersihkan seperlunya. Setelah itu, gonad ditimbang untuk menghitung nilai GSI. Setelah gonad diambil dan ditimbang, tahap berikutnya adalah pengambilan hati untuk menghitung HSI. Hati dikeluarkan secara hati-hati dari rongga perut, dipisahkan dari jaringan sekitarnya, lalu ditimbang. Setelah keduanya dihitung dan ditimbang, gonad lalu dimasukkan ke dalam cairan untuk pengawetan. Fekonditas adalah jumlah keseluruhan telur yang terdapat di dalam ovarium ikan betina yang sudah matang dan siap dikeluarkan saat proses pemijahan berlangsung. Nilai fekonditas ini menunjukkan potensi seekor ikan dalam menghasilkan keturunan. Biasanya, jumlah telur dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, ukuran tubuh, kondisi fisiologis, serta kondisi lingkungan tempat ikan hidup. Pada praktikum kali ini, telur yang diamati berasal dari gonad ikan yang sudah diambil sebelumnya. Telur tersebut kemudian dipisahkan untuk diamati dan dihitung jumlahnya. Sampel telur yang digunakan sebanyak 1 gram. Kemudian telur dihitung satu persatu untuk mengetahui jumlah telur dalam sampel tersebut. Proses ini membutuhkan ketelitian karena ukuran telur relatif kecil dan jumlahnya cukup banyak. Selain menghitung jumlah telur atau fekonditas, pada praktikum ini kita juga mengamati diameter telur. Pengukuran diameter telur dilakukan untuk mengetahui ukuran telur yang dihasilkan oleh ikan. Sampel telur yang diamati diambil dari 3 bagian ovarium, yaitu bagian anterior, tengah, dan posterior. Telur kemudian diletakkan pada kaca preparat dan diamati menggunakan mikroskop.
disetting terlebih dahulu agar objek terlihat jelas dan fokus. Selain itu, pengukuran diameter telur dilakukan dengan menarik garis horizontal dan vertikal pada telur yang diamati sehingga ukuran diameter dapat diketahui dengan lebih akurat. Dalam praktikum ini, jumlah telur yang diukur diameternya sebanyak 30 telur dan semuanya diukur satu persatu. Setelah semua pengukuran selesai, data hasil pengamatan kemudian dicatat dan dimasukkan ke dalam Excel untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Praktikum ini kita dapat mengetahui jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan serta ukuran telurnya yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi reproduksi ikan tersebut.